Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu Wiwi ya. Seperti yang sudah kita obrolkan sebelumnya, bahwasanya hari ini saya akan melaksanakan observasi pembelajaran di kelas Ibu. Gimana Bu perasaannya? Perasaannya senang ya Pak ya, saya jadi dengan kesempatan untuk Bapak merefleksi diri saya dengan rekan kerja sebagai rekan kerja, sehingga saya bisa mengetahui kegiatan di kelas saya itu baik ataukah ada kekurangan, sehingga saya bisa memperbaiki apa yang masih kurang dari kegiatan saya di kelas Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah kalau Ibu merasa senang. Kebetulan observasi ini dalam rangka supervisi akademik ya. Nah, untuk supervisi nanti yang dimana nanti kita akan melaksanakan observasi pembelajaran, standar kompetensi apa yang Ibu gunakan Bu, dan tujuan pembelajarannya apa? Oh iya, tujuan pembelajaran saya ini adalah menganalisis tentang mitigasi bencana alam dilihat dari penyebab-penyebab terjadinya bencana Pak. Oke, itu standar kompetensi mata pelajaran IPAS Pak. Oh, IPAS ya. Iya. Jadi standar kompetensi tentang mitigasi bencana ya. Iya, mitigasi bencana. Kemudian tujuan pembelajarannya menganalisis peserta didik itu menganalisis mitigasi bencana alam berdasarkan penyebab-penyebab yang terjadi Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi Ibu nanti akan membawakan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS ya, dengan tujuan pembelajaran menganalisis tentang mitigasi bencana. Oke, nah untuk kegiatan observasi di pembelajaran nanti Bu, kompetensi pada diri Ibu nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu dalam pembelajaran yang akan disupervisi nanti? Kompetensi yang ingin saya maksimalkan itu adalah menerapkan budaya positif Pak. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan menggunakan pembelajaran sosial emosional Pak. Dan ya mungkin saya terakhir akan melakukan refleksi dan umpan balik. Harapan saya dengan kita mengembangkan pembelajaran sosial emosional tuh anak-anak ataupun diri saya sendiri itu bisa mencapai kegiatan pembelajaran yang menarik. Yang lainnya ada lagi selain sosial emosional? Mungkin saya juga akan menambah juga dengan budaya positifnya Pak. Positif. Sehingga bisa dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, nah yang akan secara spesifik diobservasi kompetensi yang mana Bu? Yang nanti Ibu ingin diobservasi secara spesifik dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi. Kalau tadi kan banyak ya Pak, ada budaya positif, ada mungkin pembelajaran diferensiasi, ada juga pembelajaran sosial emosional dan refleksi. Ya juga yang paling saya titik beratkan di sini adalah pembelajaran sosial emosional. Oke, jadi Ibu ingin diobservasi khususnya kompetensi dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira indikator pencapaiannya apa Bu? Untuk indikatornya di sini saya menumbuhkan kompetensi kesadaran diri dan kesadaran diri siswa ya Pak ya, terutama dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, jadi di sini Ibu ingin bahwasanya ketika dalam pembelajaran ini siswa memiliki kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya. Ya, indikatornya. Oke. Nah, kira-kira Ibu dalam menyampaikan pembelajaran nanti apa tantangan yang Ibu hadapi Bu? Tantangannya karena mungkin ini pembelajaran yang baru ya Pak ya, mungkin anak-anak juga belum mengenal maksimal dan
karakter dari anak-anak itu kan berbeda-beda, sehingga membuat saya untuk membuat pembelajaran ini semenarik mungkin. Oke, iya terima kasih Bu ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran nanti apa saja yang udah Ibu persiapkan Bu yang akan dipervisi nanti? Oh iya, yang pertama saya sudah menyiapkan RPP atau modul ajar. Saya tambah lagi dengan media pembelajaran yang menarik dan bahan ajar yang sesuai dengan yang nanti saya mau berikan kepada siswa. Oke, ya. Terima kasih Bu ya. Nampaknya Ibu sudah mempersiapkannya dan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran yang akan disupervisi nanti. Insyaallah, Pak. Iya, insyaallah. Semangat Bu ya. Ya insyaallah kita lanjutkan dengan kegiatan observasi pembelajaran di kelas Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu ya. Ya. Kita langsung sama-sama ke kelas Bu ya. Iya. Ya, ini. Pagi anak-anak. Sehat semuanya hari ini? Belum belajar, kita berdoa terlebih dulu ya. Kak Emil, minta kamu dipimpin berdoanya. Sebelum belajar, kita bisa berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tahun ini gimana perasaannya? Alhamdulillah, itu gimana? Senang, sedih, Biasa aja. biasa aja. Ada yang sedih hari ini? Tidak ada? Benar, hari ini. Senang semua berarti hari ini. Insyaallah. Alhamdulillah, kalau tidak ada masalah, semuanya senang. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS ya. Untuk hari ini Ibu akan memberi materi tentang menganalisis mitigasi bencana alam. Mungkin ada yang pernah tahu apa sih mitigasi bencana itu? Oke, nah ini kok masih nggak semangat ya? Coba kita pilihkan dulu pikirannya. Oke, boleh berdiri semuanya. Dan semangat dong, semangat. Ya siap. Saya senang, tapi kok sedih nih. Puasa ya, puasa. Nanti bukannya jam sore ya. Oke. Saya akan ajak anak-anak saya ini untuk meresapi apa yang terjadi hari ini. Bahkan mungkin yang terjadi minggu-minggu yang kemarin. Biar apa? Biar kita itu fresh, biar itu semangat dalam belajar di hari ini. Nah, oke? Posisinya semangat. Jangan bingung, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai dulu. Pusatkan pikiran. Pejamkan mata, tarik nafas, bayangkan yang kalian hadapi di hari-hari ini. Ambil nafas lagi, keluarkan secara pelan-pelan.
Gimana perasaannya? Lebih blok, lebih siap untuk menerima pelajaran hari ini? Iya. Ya, mudah-mudahan di mindfulness hari ini kalian bisa menyikapi dengan baik, lebih bisa semangat lagi. Ya, tapi anak-anak di sini yang memang semangatnya di ya bisa duduk kembali. Apa yang dirasakan setelah kita melakukan mindfulness atau pemanggilan nafas? Tenang. Tenang bagaimana? Relax. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Jadi kita belajar hari ini, Ibu harapkan dengan sangat senang, tenang, dan menyenangkan. Jadi tidak ada keterpaksaan baik pada diri anak-anak semuanya. Oke, sudah siap. Oke, kita ke tujuan kita belajar hari ini. Ya. Tujuannya tadi kita mempelajari tentang menganalisis mitigasi bencana. Nah, dari mitigasi bencana alam ini ada yang tahu nggak sebenarnya bencana alam yang terjadi di Indonesia itu apa aja? Boleh tunjuk? Oke, ya. Banjir, Banjir, longsor, longsor, tsunami, gunung meletus, gunung meletus. Banyak sekali ya. Nah, karena kita tahu banyak sekali bencana alam, kira-kira apa yang akan dilakukan biar tidak terjadi bencana ya? Mencegah. Gimana, ada yang tahu? tidak membuang sampah. Oke, nah, Untuk mencegah banjir, tidak membuang sampah sembarangan. iya betul sekali bilang. Nah, berarti dari pembelajaran ini anak-anak semuanya udah pernah mendengar, pernah mengetahui ya apa sih sebenarnya mitigasi bencana alam ini. Nah, biar kita itu enak, nanti kita bikin kelompok. Nanti kita bikin kelompok. Biar kita bisa menganalisis sebenarnya mitigasi bencana alam itu bagaimana sih ya penyebab-penyebabnya. Sehingga sebelum kita membuat kelompok, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, silahkan HP-nya dibuka. Saya akan kirim linknya ya, untuk melakukan pretest. Nah, nanti di pretest ini nanti kita kelompokkan beberapa siswa yang mempunyai kebutuhan belajar, kegiatan belajarnya. Ini nanti kita kelompokkan menjadi 3, ada visual, auditori, dan kinestetik. Ini udah ya kemarin untuk yang gaya belajar kemarin sudah. Nah, sekarang kita tes untuk materi minat belajarnya. Saya kirim linknya di grup ya. Sudah dikirim linknya? Belum masuk? Tidak. Di situ ada Google Form ya. Ada 5 soal yang silakan diterjemahkan. Jadi kalau kemarin gaya belajar sudah tes, nanti ada kelompoknya. Sekarang minat untuk materi belajarnya silakan kalian kerjakan di
linknya sudah saya bagikan, silahkan dikerjakan. Sambil kita tunggu hasilnya, di sini sudah saya kasih link untuk materi mitigasi bencana. Jadi kita lihat kelompoknya terlebih dahulu ya. Jadi kita bagi kelompok untuk yang visual sesuai dengan gaya belajar yang kemarin. Nanti ininya ada Aldi, Rizky, Mudalifah, Muhammad Nagil, Kibli. Itu untuk yang kelompok visual. Nah, ini ada orang. Untuk yang kelompok auditori, ini ada Ana, Dimas, ya, ada Rafli, ada Ismail, ada Firdan sama Birji. Ini kelompok auditori. Dari data kemarin yang kita ambil dari media belajar. Untuk yang lainnya, ini nanti kita bagi kelompok untuk kinestetik. Nah, sekarang tadi kan ada untuk kelompok-kelompok ini. Materinya tadi sudah disebutkan, ada gempa, bumi, ada banjir, ada apa lagi? Longsor, tanah longsor. Ini ada kebakaran. Yang kelima dari gunung meletus. Ada lagi satu lagi. Tsunami. Dari kemarin kita sudah kelompokkan gaya belajarnya. Nah, ini untuk tsunami, ini untuk kelompok di untuk yang banjir kemarin kelompok yang visual. Jadi kalian sekarang boleh bikin kelompoknya. Oke, silakan bentuk kelompoknya seperti yang kemarin. Oke, untuk yang visual sebelah sini, yang visual. Yang visual sebelah sini.
belajar ini nanti cara belajarnya kita bermain sambil belajar dengan menggunakan media. Nah, untuk yang visual, saya menggunakan media belajar, bermain dan menggunakan peta konsep. Ini saya bagikan dulu untuk yang visual. Di sini ada materinya, banjir. Visual. Untuk yang auditory, ya, auditory itu kita menggunakan materinya bermain sambil wawancara. Tapi kita bawakan juga untuk melakukan wawancara. Ya. Jadi, bisa menggunakan YouTube yang saya kirim di grup. Ya, untuk yang kinestetik silahkan lihat di YouTube sesuai dengan isu dramanya di situ. Jadi nanti kalau untuk yang kinestetik kalian menggerakkan dengan visio drama. Nah, coba materinya kalian lihat di link yang saya bagikan di grup kelas ini. mengambil analisis dari mitigasi bencana tersebut. Untuk yang visual, nanti silahkan bisa bikin peta konsepnya sesuai dengan analisis mitigasi bencananya. Untuk yang auditory, hasilnya nanti kalian bisa perwakilan untuk presentasi ke depan. Nah, untuk yang kinestetik, dari hasil pengamatan analisis yang kalian buat, silakan nanti dipraktekkan sesuai dengan visual drama yang ada. Bisa dipahami? Kalau paham, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, akan saya bagikan lembar kerja peserta didik.
Tadi ada yang mau ditanyakan? Sama nomor 1 berarti ya? Ini kan ada hasil yang didapat kita presentasikan. Iya. Sambil berpikir kita relakan dulu ya. Saya ada SDK untuk biar kita tambah semangat lagi. Oke, bisa berdiri. Biar konsentrasi kita itu makin positif lagi, makin konsentrasi lagi. Saya ada sedikit. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Kalau saya bilang hai, halo. Kalau saya bilang halo, hai, selamat pagi. Selamat pagi.
halo, hai. Kalau saya bilang hai, halo, semangat pagi. Masih ingat? Kita ulang. Kalau saya bilang halo, hai, halo, hai, hai, halo, yang semangat pagi yuk, semangat pagi, semangat. Kita mulai. Ya. Kita lagi konsentrasi nih. Kira-kira jam segini masih konsentrasi atau udah lagi makan nih? Oke, kita mulai. Halo. Hai. Halo, halo. Hai. Hai, hai. Halo, hai. Hai, halo. Oke, terima kasih. Bisa diulang lagi. Bagus, konsentrasi ya. Lanjutkan lagi. Ini tinggal sedikit kerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai kita presentasi ke depan.
Ada kelompok 1. Ayo yang berani ke depan, ayo. Ini nanti ada yang mau sambil nambahin dikit. Nah, ini teman kita yang dari kelompok 6 ya, mau presentasi ke depan tentang mitigasi bencana alam tsunami. Udah siap kami? Ada lagi ini kelompok 2. Ada kelompok 2. Oke, Gilang kelompok maju ke depan. Oke, dari Gilang. Kelompok berapa Gilang? Oke, coba kita lihat hasil dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami berdiskusi mengenai tema yang berjudul gempa bumi. Yang pertama itu ada pertanyaan, jelaskan mengapa Indonesia sering mengalami bencana alam. Nah, menurut kelompok kami, karena letak geografis Indonesia yang terletak di daerah Ring of Fire atau cincin api Pasifik, dan juga terletak di antara 3 lempeng, yaitu Indo Australia, Eurasia, dan juga Pasifik. Dan juga karena Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu panas dan juga lembab. Nah, pertanyaan kedua, analisis faktor penyebab terjadinya gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Nah, menurut hasil yang telah kami diskusikan, faktor penyebab terjadinya gempa bumi di Cianjur yaitu aktivitas dari sesar Cugenang, yaitu pergerakan lempeng atau patahan Cugenang. Nah, untuk yang belum tahu, Cugenang itu merupakan patahan yang ada di Cianjur. Nah, yang untuk yang ketiganya, analisis dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi. Di sini ada 3 yang dapat kami sebutkan. Yang pertama, kerusakan infrastruktur. Yang kedua, memakan banyak korban jiwa di sekitar daerah. Yang ketiga, terganggunya aktivitas warga setempat. Nah, yang terakhir, bagaimana solusi yang relevan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, terutama gempa bumi. Nah, kami telah menemukan 3 cara yang relevan untuk menanggulangi cara terjadinya gempa bumi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai gempa bumi dan cara bertindak saat terjadinya gempa bumi. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas bangunan infrastruktur yang tahan akan gempa bumi. Yang ketiga, melakukan pemetaan daerah, yaitu melakukan pemindahan tempat tinggal warga sekitar ke daerah yang lebih aman dari terjadinya gempa bumi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ingin bertanya, saya Aliman dari kelompok 5 ingin bertanya, kan kalau gempa bumi itu adalah salah satu bencana alam yang tidak disangka-sangka oleh manusia, betul? Nah, lantas supaya
gimana tindakan para peneliti atau kami kita dapat dengan alat seismograf itu kan, nah supaya informasi yang terhubung dengan cepat itu tindakan apa yang harus dilakukan supaya cepat. Jadi ke masyarakat itu supaya cepat informasinya gitu. Oke, di sini izin menjawab ya. Ini menurut pribadi saya, mohon maaf bila salah. Jadi kan yang namanya alat itu bikinan manusia, itu akan nggak selamanya akan efektif. Jadi akan terjadinya hal-hal gangguan. Jadi kalau seandainya terjadi gempa bumi dan juga informasi mengenai gempa bumi tersebut tidak cepat disampaikan atau tersampaikan kepada warga sekitar, ya mohon dimaklumi saja, karena kan itu namanya juga alat buatan manusia. Nah, saya kan telah menjawabnya tadi di awal. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai gempa bumi dan cara bertindak saat terjadi. Jadi ketika masyarakat diajarkan hal-hal apa saja yang dilakukan saat terjadinya gempa bumi, mereka sudah tidak kaget karena jika terjadinya gempa bumi mereka akan melakukan hal-hal tersebut. Nah, yang kedua itu meningkatkan kualitas bangunan infrastruktur yang tahan akan gempa bumi. Jika infrastruktur dan bangunan di daerah sekitar dari tahan dari gempa bumi, mungkin akan sedikit mengurangi resiko terjadinya korban jiwa terhadap gempa bumi. Nah, yang ketiga itu melakukan pemetaan daerah, yaitu melakukan pemetaan daerah dengan cara perpindahan tempat tinggal warga sekitar ke daerah yang lebih sedikit terjadinya gempa bumi. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kalau ada yang mau nambahin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Nuridi dari kelompok 3 ingin menambahkan pertanyaan Dimas. Menambahkan jawaban dari pertanyaan Dimas. Kita bisa memberikan pelatihan terhadap untuk pencegahan tentang gempa bumi. Jadi kita kan yang perumahan kawasan yang di dekat rawan gempa bumi tersebut seharusnya melakukan pelatihan pencegahan jika gempa bumi itu datang. Ini ada menambahkan Bagis, artinya memberi informasi dengan cara melatih ya, warga di sekitar jika terjadi gempa bumi. Sama dengan tadi yang bilang sebutkan tadi Bagis untuk menentukan. Oke. Boleh ada lagi atau silakan dulu kembali. Pertanyaan selanjutnya, jika tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi untuk presentasi ke depan dari kelompok yang lain. Saya Bu. Oke. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya Adima, perwakilan dari kelompok 5. Pada lembar kerja sini pada nomor yang pertama itu jelaskan mengapa Indonesia sering mengalami bencana alam. Mungkin semua kelompok itu dari kelompok 1 sampai kelompok 6 pasti jawaban yang pertama itu rata-ratanya sama, karena Indonesia secara geografis terletak di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Asia dan lempeng Pasifik. Pasti di 6 kelompok pasti rata-rata jawabannya sama. Dan pada kesempatan kali ini kelompok kami menganalisis atau terbagi dalam bencana alam yaitu tanah longsor. Sebelumnya yaitu tanah longsor itu adalah
satu gempa bumi bisa karena alam dan juga bisa karena ulah manusia. Mungkin kalau karena alam itu kelihatannya terlalu terjal. Nah, tapi kalau oleh manusia mungkin sebab terjal pohon tersebut ditebang secara sembarangan ataupun dan alam hujan terus menerus itu akan menyebabkan tanah longsor. Faktor terjadinya tanah longsor yang kami bahas itu waktu di Jawa Barat, terjadinya di desa Cihanjuang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 9 Januari 2021 yang mengakibatkan 40 korban dan bangunan rumah rusak disebabkan oleh iklim, kondisi geologi dan pemanfaat lahan. Nah, yang tadi saya sebutkan iklim, mungkin di sini kita iklimnya ya berarti kan kita dingin, ada dua musim gitu, dua musim kemarau ya, panas atau dan hujan, jadi mungkin pastinya ini musim hujan. Nah, kondisi geologi dan geologi kan pasti terjal dan pemanfaatan lahan. Nah, yang saya sebutkan tadi pemanfaatan lahan itu kita menebang pohon sembarangan, itu adalah salah satu perilaku yang tidak terpuji. Jangan Anda tiru, oke? Yang nomor 3 yaitu dampak dari tanah longsor yang di Cihanjuang, yaitu adanya korban jiwa sudah pasti. Mungkin ketika terjadinya tanah longsor, mungkin ada orang yang dibawanya dan tertimbun oleh tanah longsor tersebut. Rumah-rumah rusak berat, pasti mengakibatkan material dan fisik, itu pasti akan salah satu dampaknya. Yang keempat yaitu untuk upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, yaitu resiko tanah longsor. Yang pertama itu melakukan penghijauan dengan tanaman berakar dalam, ya bisa nama lainnya itu ya reboisasi, mendirikan bangunan fondasi kuat supaya ketika bila ada bangunan yang berfondasi kuat, bila diterjang oleh tanah longsor, insya Allah supaya selamat ya. Jadi kita itu bangunan kokoh. Nah, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Ya kalau bisa, kalau ada lahan lain jangan di bawah tebingnya. Jadi hindari hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri. Hindari daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman, dan salah satunya membuat area sharing. Kalau kalian nggak tahu area sharing itu yang di sawah-sawah tuh loh, nah itu supaya adalah salah satu penanggulangan supaya tidak terjadi tanah longsor. Terima kasih. Itu yang presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tidak ada, paham semuanya? Kalau paham, silakan. Ya, silakan. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan hari perdana perwakilan dari kelompok dua ingin bertanya, apa upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya tanah longsor jika warganya memiliki rumah atau tempat tinggal di lahan yang miring? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang Anda berikan kepada saya. Izinkan saya untuk menjawab. Mungkin ini dari pribadi, karena saya sebagai pelajar belum memasuki ke pemerintahan atau gitu. Mungkin kalau pikiran saya ya, sebaiknya kalau di daerah tersebut kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu yang tidak memungkinkan dan membahayakan rakyatnya, seharusnya pemerintah harus ada kebijakan tersendiri, yaitu dengan salah satunya mungkin kita dapat memindahkan, kemungkinan berarti kita menggusurnya terlebih dahulu, atau kita memindahkan rumah, tapi kita itu jadi rumahnya itu diratakan dulu, dan kita dipindahkan ke lahan yang lebih baik supaya terhindar dari tanah longsor. Itu menurut saya. Apakah jawaban saya kuat? Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya bagus ya, semuanya menginspirasi, dan saya yakin untuk anak-anak karena sudah memahami semua bentuk dari penyebab bencana alam yang ada di Indonesia ini, kita cukupkan presentasinya. Sudah cukup ya. Nah, untuk kali ini saya pengen sekali dari siswa-siswa saya ini, dari tadi kita itu ngomong
kesimpulan atau refleksi yang Anda atau siswa dapatkan? Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapatnya atau memberi kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Oke, Dimas. Sebelumnya saya minta maaf ya jadi saya dapat menarik kesimpulan di sini bahwasanya kita belajar mitigasi bencana alam. Sebelumnya kita harus mengenali terlebih dahulu bencana alam itu ada dua. Yang itu yang pertama bencana alam secara geologi atau secara alam, dan itu sebab dan salah satu yang kedua adalah oleh manusia. Dan ada yang campuran sebenarnya dari yang saya ke depan di tanah longsor. Yang alam itu gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Yang kalau ulah manusia, kebakaran, terus banjir, dan tanah longsor. Nah, dari kedua bencana alam tersebut kita harusnya kalau mungkin kalau dari bencana alam kita dapat melakukan mitigasi itu dengan salah satunya itu mungkin setelah terjadi bencana alam. Jadi kita itu menyelamatkan korban, membantu korban, ataupun sebelumnya kita memberi pengetahuan supaya kita dapat mengetahui bahwa akan terjadi bencana tersebut. Kalau ulah manusia, kita itu harusnya manusia sendiri itu harus mempunyai pikiran untuk bisa menghindari bencana tersebut. Mungkin kalau banjir tidak membuang sampah, kalau kebakaran mungkin tidak lalai, atau kita harus mengecek kabel-kabel yang supaya tidak terjadi korsleting ataupun yang lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, bagus banget ya. Jadi semuanya udah pada paham, bisa mengambil kesimpulan, refleksi dari materi yang kali ini kita sampaikan. Mungkin ada lagi yang mau nambahkan refleksi di mitigasi ini? Ada? Yang perempuan? Bagus. Oke. Bisa satu lagi? Bisa? Boleh di tempat duduk saja. Silakan. Agak cukup refleksi, paham. Jadi bahwa dengan kita belajar tentang mitigasi bencana alam, kita tahu penyebab terjadinya bencana tersebut, sehingga kita dapat melakukan pencegahan terlebih dahulu. Baik kita dapat mendapatkan informasi terlebih dahulu, kita melakukan pelatihan apabila terjadi bencana alam, dan yang terakhir di saat kita terjadi bencana alam kita bisa saling membantu atau bergotong royong untuk mengatasi bencana tersebut. Nah, dari materi ini saya sudah kirim link untuk melakukan post test di grup kelasnya. Nanti silahkan kalian kerjakan sehingga penilaian di hari ini cukup banyak ya, cukup dapatkan dari tadi presentasi, dari kalian berdiskusi, observasi, dan mungkin dari tes diagnostik yang tadi kita lakukan. Nah, terakhir silakan nanti kalian kerjakan post test yang linknya sudah saya kirim di grup kelasnya. Nah, untuk materi yang akan datang sudah saya kirim nanti di link grup kelas untuk dipelajari di minggu yang akan datang. Oke, ada pertanyaan? Mungkin akan saya tanya sedikit ini ya buat anak-anak. Dari tadi sampai selesai ini kita belajar, bagaimana perasaan yang Anda alami belajar mitigasi dengan saya, terutama dengan saya. Mungkin ada yang mau mengungkapkan perasaannya? Ilham? Iya, boleh. Perasaan yang saya rasakan itu senang sih. Jadi dengan adanya kita belajar mitigasi bencana ini, kita lebih mengetahui bagaimana cara atau bagaimana tindakan-tindakan yang harus kita lakukan saat terjadinya bencana alam maupun sebelum terjadinya bencana alam. Dan untuk kedepannya jika terjadinya bencana alam, jika kita mendapatkan korban-korban bencana alam, kita harus ikut serta membantunya dan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar untuk lebih waspada lagi ke depannya. Senang dengan metode belajar seperti ini? Terima kasih.
selesaikan, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih Bang Tuhan. Alhamdulillah Bu, Bu sudah melaksanakan proses pembelajaran tadi dia. Nah, tadi berdasarkan indikator pencapaian yang Ibu ingin kembangkan, kompetensi yang ingin kembangkan, apa saja yang telah Ibu laksanakan dalam kegiatan belajar tadi? Untuk pembelajaran yang sudah saya laksanakan ini Pak, saya telah berusaha untuk menerapkan budaya positif tentang informasi menganalisis pencegahan bencana alam. Saya juga membuat keyakinan kelas, membacakannya, cara berpresentasi bagaimana ke depan. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya bagi-bagi per kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa, ya, kebutuhan belajar siswa. Saya juga menggunakan atau menerapkan pembelajaran sosial emosional yang tadi saya melakukan mindfulness dengan menggunakan teknik stop Pak. Dan yang terakhir saya juga menyampaikan kepada siswa untuk melakukan presentasi ke depan, dan dari diskusi yang mereka lakukan sehingga anak-anak itu bisa memberikan refleksi dan umpan balik dari materi yang saya berikan. Oke, mantap sekali Bu ya. Betul Bu, tadi saya juga mengamati bahwasanya Ibu sudah melaksanakan apa yang Ibu ingin kembangkan tadi ya, mengenai budaya positif tadi, keyakinan kelas, kemudian juga diferensiasi dari Ibu membagi kelompok berdasarkan kebutuhan belajar, gaya belajar ya, cara gaya belajar tadi ya, kemudian juga sosial emosional kesadaran diri dengan stop, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tadi ya, anak-anak presentasi ke depan untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi, dan juga tadi ada refleksi juga. Oke, secara keseluruhan ini sudah baik sekali Bu ya. Ini apa yang Ibu ingin kembangkan tadi sudah nampak Bu ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, berdasarkan supervisi yang telah dilaksanakan Bu ya tadi, kira-kira untuk ke depan apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk proses supervisi atau proses pembelajaran berikutnya Bu? Oke, untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi saya tentang coaching Pak, di mana saya ingin kompetensi coaching ini bisa dilaksanakan dengan siswa langsung dan dengan guru atau rekan siswa. Oke, ya, bagus sekali Bu, luar biasa. Jadi memang Ibu sudah mendapatkan materi coaching ini sehingga Ibu ingin mengimplementasikannya gitu ya, terutama pada coaching ini diimplementasikan baik di pembelajaran dan dengan rekan sejawat. Nah Ibu, dari proses pembelajaran yang kalian sampaikan tadi, apa yang Ibu simpulkan Bu, yang Ibu bisa kesimpulan dari Ibu seperti apa? Saya senang ya Pak dengan supervisi kali ini, karena pada supervisi kali ini itu ada pra-observasi di mana kita tahu bagaimana mau melakukan supervisi, apa yang akan disupervisi, dan saya juga senang sekali dengan adanya pasca observasi, sehingga saya tahu kegiatan saya ini ada kelebihannya ataupun ada kekurangannya, sehingga saya bisa memperbaiki. Ya, bagus sekali Bu ya, terima kasih Bu ya. Semoga Bu Wiwi dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lainnya dalam kegiatan pembelajaran ya,
terutama di lingkungan sekolah yang Ibu laksanakan tugas ya, baik di pembelajaran maupun di luar pembelajaran dengan rekan sejawat maupun dengan rekan di luar komunitas Ibu, sesama komunitas Ibu dan terhadap murid. Oke, terima kasih Bu. Mungkin cukup sekian untuk ngobrol-ngobrol pasca observasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri sesi supervisi kali ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih.